Qala Syekh Sulaiman Al-Jamzuri nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain amin. Aqsam maddul lazim, aqsamul maddil lazim, pembahagian mad lazim, pembahagian mad lazim. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah, bahwasanya pembahagian mad lazim itu ladaihim di sisi mereka. Merekanya kembali ke mana? Ke ulama tajwid. Bahwasanya pembahagian mad lazim menurut ulama tajwid yaitu ada arba'ah, ada 4. Akan tetapi sebelum dia menjadi 4, mad lazim itu terbagi kepada 2 terlebih dahulu. Mad lazim terbagi kepada 2. Yang pertama namanya adalah kilmi. Yang kedua harfi. Kilmi dalam bentuk kalimat, sedangkan harfi dalam bentuk huruf. Baik. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah, bahwasanya mad lazim itu terbagi kepada 4 bahagian. Akan tetapi sebelum dia menjadi 4, maka lazim terbagi dulu kepada kilmi dan harfi. Kemudian kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu, masing-masing dari yang 2 itu atau masing-masing dari kilmi dan harfi itu ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Gitu. Jadi terbagi lagi kepada 2 masing-masing ini. Ada yang namanya mukhaffaf dulu. Baik, masalah. Okey. Ini dia pembahasannya, bahwasanya secara keseluruhan mad lazim itu ada 4. Yang pertama adalah mad lazim kilmi mutsaqqal, ya kan? Yang pertama mad lazim kilmi mutsaqqal, yang kedua mad lazim kilmi mukhaffaf. Kemudian yang ketiga mad lazim harfi mutsaqqal, kemudian yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf. Ini dia aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Jadi semuanya ada 4. Akan tetapi sebelum dia menjadi 4, masing-masing dia dulu terbagi kepada kilmi dan harfi. Baru kilmi dan harfi masing-masing mutsaqqal dan mukhaffaf, kemudian ada harfi mutsaqqal dan mukhaffaf. Ini dia ada 4. Baik. Fahadhihi arba'atun tufassalu, maka yang 4 ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Jadi di bawahnya nanti penjelasan masing-masing dari ini. Baik. Bait yang ketiga itu membahas tentang pengertian dari mad lazim kilmi. Silakan dibuat. Pada bait yang ketiga itu adalah pengertian dari mad lazim kilmi. Baik, sedikit saja. Pengertian yang tadi di ahkamul maddi terakhir itu kan berbicara tentang mad lazim. Pengertian dari mad lazim. Jadi sekali lagi, apa pengertian dari mad lazim? Ketika ada huruf mad
bertemu setelahnya sukun asli. Nah, itu saja pengertian dari mad lazim itu. Ketika huruf mad bertemu setelahnya sukun asli. Taib. Kemudian kita membahas kilmi, mad lazim kilmi. Apa arti kilmi itu? Yaitu fa ini jatama sukunun ma harfi maddin bikilmatin. Ha, itu saja, tambahannya di akhir sedikit. Jadi pengertian mad lazim kilmi itu adalah ketika ada huruf mad bertemu setelahnya sukun asli dalam satu kata. Ha, jadi tambahannya dari yang pengertian mad lazim itu, tambahannya adalah dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Nah, itu dia pengertiannya. Sekali lagi, ketika berkumpul, ya, ketika berkumpul huruf mad dengan sukun asli dalam satu kata, atau bahasa yang lain, ketika ada huruf mad bertemu setelahnya sukun asli dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Nah, itu adalah pengertian dari mad lazim kilmi. Fahwa kilmiyun, maka namanya adalah kilmi. Jadi dari pengertian mad lazim tadi pada ahkamul maddi hanya menambahkan pada satu kata atau pada satu kalimat. Nah, itu saja dia. Taib. Bait yang keempat. Kalau bait yang ketiga pengertian mad lazim kilmi, maka bait yang keempat adalah pengertian mad lazim harfi. Okey? Kalau bait yang ketiga pengertian mad lazim kilmi, maka bait yang keempat adalah pengertian mad lazim harfi. Baik. Apa pula dia mad lazim harfi itu? Baik, kita jelaskan pula. Baik, mad lazim harfi adalah yaitu sulasi. Sulasi, yaitu terdiri dari 3 huruf. Baik, sulasi ini adalah terdiri dari 3 huruf. Kemudian wujida wal maddu wastuhu, terdapat huruf mad pertengahannya. Taib, terdapat huruf mad pertengahannya. Okey. Jadi adik-adik semua tidak perlu bingung, karena pembahasan mad lazim harfi ini sudah ditentukan huruf-hurufnya. Okey? Huruf mad lazim harfi itu terkumpul dalam kalimat kam, asal, naqos. Okey. Nanti dalam bait ini ada pembahasannya, tapi kita sampaikan dulu di awal supaya adik-adik nanti nggak merasa bingung ya. Karena apa? Sekali lagi huruf mad lazim harfi sudah ditentukan. Maka dia ada 8 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Taib. Jadi mad lazim harfi ini memiliki 2 syarat. 1, syaratnya adalah terdiri dari 3 huruf. Kemudian syarat yang kedua, dari 3 huruf ini adalah huruf mad pertengahan. Huruf mad di pertengahannya. Ini 2 syarat dari mad lazim harfi. Taib. 1, ya, pelan-pelan, karena mad lazim harfi ini kita agak butuh kepada pemikiran, agak butuh pemahaman. Tapi kalau di kilmi sebenarnya selesai pembahasan, ya. Selesai pembahasan, enggak terlalu rumit. Hanya di harfi ini saja. Itu pun hanya berhubungan dengan pemahaman kita tentang mad lazim harfi itu apa. Untuk berhubungan dengan huruf ini sudah jelas. Ya, di matan pun nanti sudah disebutkan secara langsung. Baik. Dan semuanya ini adalah huruf mad lazim harfi. Maka huruf mad lazim harfi itu dia mesti terdiri dari 3 huruf. Contoh, huruf kaf. Huruf kaf ini dia terdiri dari 3 huruf. Mana dia 3 huruf itu? Kaf itu adalah ketika kita rincikan,
dia terdiri dari kaf, alif, fa. Ini dia. Kaf. Kemudian mim. Mim itu kalau kita rincikan seperti ini. Mim, ya, mim. Oke. Kemudian satu lagi contohnya huruf nun. Nun itu ketika dirincikan dia adalah nun, waw, nun. Oke. Ini syarat pertama. Syarat pertama. Dia terdiri dari tiga huruf. Kemudian syarat kedua adalah huruf mat pada pertengahannya. Dari 3 huruf itu, maka huruf pertengahannya huruf mat. Kita lihat. Ini huruf mat enggak? Apa huruf matnya? Alif mati sebelumnya baris fathah. Yang kedua mim. Mim, ya, mim, ya. Maka huruf matnya adalah Kemudian huruf nun, apa huruf matnya? Oke, jadi yang kam asal naqos ini 8 huruf ini kalau terletak di pembuka surat, maka secara otomatis dia adalah mad lazim harfi. Oke? Bisa difahami? Baik. Sekali lagi, 8 huruf yang terkumpul dalam kam asal naqos kalau terletak di huruf-huruf muqatta'ah atau pembuka surat, maka dia sudah dipastikan adalah mad lazim harfi. Oke. Nah, ini 2 syarat, ya. 2 syarat yaitu au fi thulathil hurufi wujida wal maddu wastuhu, dan huruf mad pertengahannya, maka fa harfiyun bada, maka namanya adalah mad harfi untuk selama-lamanya. Nah, itu. Untuk membedakannya saja coba. Ada huruf muqatta'ah yang dia terletak di pembuka surat, tapi dia tidak sulasi. Sebutkan 1 huruf sebagai pembeda saja, biar lebih paham. Apa contohnya? Ha dengan ya, salah satu contohnya. Ha dengan ya itu, ya, huruf ha dengan huruf ya itu, ketika dirincikan seperti ini, dia bukan haun, bukan yaun, tapi hanya ha yang dikasih alif. Kemudian huruf ya juga seperti itu, huruf ya itu hanya ya yang dikasih alif, gitu. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Makanya dalam kaf ha ya ain, berarti ha dengan ya cuma dibaca 2 harokat saja. Karena apa? Karena ha dengan ya tidak memenuhi syarat dari mad lazim harfi, yaitu terdiri dari 3 huruf. Nah, ini sebagai pembeda saja agar lebih faham. Tapi sekali lagi adik-adik nggak usah bingung, karena apa? Hurufnya sudah ditentukan. Oke, hurufnya sudah ditentukan, tinggal mengingat dan menghafalnya saja. Jadi sudah faham juga insya Allah ya tentang dia terdiri dari 3 huruf. Maka mesti kita faham dari mana menentukannya dia 3 huruf atau tidak. Itu tadi ya, dibuat rinciannya. Contohnya huruf lam. Berarti lam itu bagaimana? Lam, kemudian alif, kemudian mim. Itu dia. Apa huruf matnya di sini? Alif mati sebelumnya baris. Itu dia. Ya, jadi dia mesti dirincikan. Itu untuk menentukan dia itu sulasi atau tidak, seperti itu. Baik. Kita belum masuk kepada contoh. Nanti disebutkan dulu secara di matannya, baru kita nanti buatkan contoh supaya lebih paham. Oke. Kita sudah bahas kilmi dan harfi ya. Bait ketiga kilmi, bait keempat harfi. Berikutnya pengertian dari musaqqal dan mukhaffaf. Bait berikutnya. Kilahuma musaqqalun in udghima. Jadi pengertian dari musaqqal itu adalah singkat saja.
yaitu in udrima, jika ada idgham. Okey? Apa pengertian musaqqal? In udrima, jika ada idgham. Taib. Di sini saya ingin sampaikan terlebih dahulu, idgham di sini sekali lagi bukan idgham nun sukun ketemu ya, nun sukun ketemu waw, bukan. Tapi idgham secara bahasa. Okey, tapi idgham secara bahasa. Apa arti idgham secara bahasa tadi? Memasukkan atau menggabungkan dua huruf menjadi satu. Apapun dia nanti, baik dia nun sukun ketemu ya atau nun sukun ketemu huruf-huruf yang lain seperti ikhfa, maka dia disebut juga nanti dengan idgham. Jadi sekali lagi pemahaman idgham itu bukan pembahasan nun sukun ketemu ya, waw, lam, ra, bukan itu. Tapi secara keseluruhan yaitu menggabungkan dua huruf menjadi satu. Nah, itu dia pemakna idgham itu. Jadi singkat, musaqqalun in udrima, bahwasanya musaqqal itu adalah ketika ada idgham. Taib. Kemudian makhaffafun kullun idza lam yudghama. Sedangkan mukhaffaf itu adalah idza lam yudghama, ketika tidak ada idgham. Mudah ya mengingatnya. Musaqqal ada idgham, mukhaffaf tidak ada idgham. Nah, itu saya. Atau nanti tambahan pemahamannya, musaqqal itu nanti ada tasdid setelah huruf mad, sedangkan mukhaffaf tidak ada tasdid setelah huruf mad. Itu bisa juga nanti sebagai tambahan pemahaman. Okey. Baik, berikutnya masih penjelasan kepada mad lazim harfi. Okey. Yaitu wal lazimul harfi awwal as-suwar. Mad lazim harfi itu adalah yang terletak di pembuka-pembuka surat. Nah, itu. Jadi kalau kilmi dia dalam bentuk kalimat, contohnya waladdallin, al-haqqah, as-sakhah, at-tammatul kubra. Itu adalah dalam bentuk kalimat. Sedangkan harfi ini adalah huruf-huruf pembuka surat. Sekali lagi, pembuka surat, awal suar. Wujuduhu wa fi thamanin hasar, yang mana huruf-hurufnya ada 8 yang sudah dibatasi. Ya, jadi hurufnya hanya 8 saja, dibatasi hanya 8 saja. Mana dia yang 8 huruf itu? Ya jama'uha hurufu kam asal naqas. Nah, itu dia. Dikumpulkanlah huruf-huruf pembuka surat itu dalam kalimat kam asal naqas. Maka adik-adik jangan ragu lagi, ya, jangan bimbang atau jangan ragu lagi ini mad lazim atau tidak ya, ini mad lazim harfi atau tidak ya, jangan. Pokoknya kalau ada salah satu dari yang 8 huruf ini pembuka surat, maka dia adalah mad lazim harfi. Contoh, dalam kalimat pembuka surat ada alif lam ra. Contoh, maka dari kalimat alif lam ra, mana dia yang masuk kepada 8 huruf itu? Lam. Maka otomatis di alif lam ra itu maka lamnya lah yang mad lazim harfi. Atau dalam kalimat lain alif lam mim, contohnya, maka mana dia yang tergolong kepada 8 huruf di atas? Lam yang pertama, kemudian mim yang kedua. Berarti ada 2 mad lazim harfinya. Okey, contoh lain ada kaf, ha, ya, ain, sad. Mana dia mad lazim harfinya? Kaf. Ha dengan ya? Tidak. Kemudian apa lagi? Ain. Kemudian sad. Nah, itu mad lazim harfinya. Nanti tugas kita setelah ini hanya mencari dia musaqqal atau mukhaffaf. Itu aja.
Yang penting fahami dulu, kalau 8 huruf ini terletak di pembuka surat, maka otomatis dia mad lazim harfi. Ain, sin, qaf. Mana mad lazim harfinya? Ain, kemudian sin, kemudian qaf. Nah, itu modal awal. Pokoknya faham, tahu bahwasanya kalau terletak di pembuka surat 8 huruf ini secara otomatis maka dia menjadi mad lazim harfi. Tugas kita nanti hanya mencari setelah itu dia mad lazim harfi, mohon maaf, musaqqal atau mukhaffaf saja. Baik. Intinya adalah wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Mad lazim harfi itu adalah mad lazim yang dia terletak di pembuka-pembuka surat yang disebut dengan huruf muqatta'ah. Dan huruf-hurufnya dibatasi hanya 8 huruf saja. Taib. Dari yang 8 huruf ini, ada satu huruf yang istimewa. Huruf Ain. Nah, ini dibahas di sini. Yaitu apa kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri? Wa ainu dhu wajhaini. Dan terkhusus untuk huruf Ain, dhu wajhaini, memiliki 2 cara membacanya. Wa tulu akhas, dan dibaca tul. Berapa tul tadi? 6. Dibaca 6 lebih utama. Nah, jadi terkhusus untuk huruf Ain, adik-adik sekalian, pada 8 huruf itu, maka dia ada 2 cara membaca. Boleh dibaca 4 harokat, dan yang kedua boleh dibaca 6 harokat. Oke? Akan tetapi dibaca 6 harokat tetap lebih utama. Nah, itu dia. Tapi boleh dibaca 4. Wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Baik. Sampai di sini habislah pembahasan tentang mad lazim kilmi, mad lazim harfi, kemudian dia musaqqalkah, mukhaffafkah, musaqqalkah, mukhaffafkah. Baru setelah itu nanti ada pembahasan yang lain yang dia huruf-huruf pembuka surat. Ya, huruf-huruf pembuka surat, tapi dia bukan termasuk kepada mad lazim harfi. Taib. Sebelum kita selesaikan 3 bait yang terakhir, kita lihat dulu contoh masing-masing dari 4 mad lazim ini. Baik. Mad lazim kilmi, kemudian musaqqal. Sekali lagi tadi, apa pengertian dari musaqqal? Beridgham. Ada idgham. Ya. Kemudian salah satu tanda dari idgham itu adalah tadi apa tandanya? Tasdid. Tamam. Maka musaqqal ini kalau kita lihat nanti salah satu contohnya adalah jadi al-haqqah, lihat setelah huruf mad itu dia ada tasdid. Itu salah satu tandanya. Atau kalimat juga ad-dallin. Oke. Nah, ini salah satu tanda dari musaqqal itu ada tasdid setelah huruf mad. Baik, itu contoh. Kemudian contoh yang dalam bentuk kalimat tapi dia mukhaffaf. Apa arti mukhaffaf tadi? Tidak ada idgham. Kemudian satu-satunya contoh di dalam Al-Quran mad lazim kilmi mukhaffaf adalah kalimat al-ana. Dan adik-adik nggak usah berusaha untuk mencari contoh yang lain, nggak usah. Cukup satu ini aja, karena emang satu-satunya contoh di dalam Al-Quran. Oke, rasanya untuk kilmi nggak ada permasalahan ya, bisa difahami ya. Pokoknya kalau musaqqal, lihat kalau setelahnya ada tasdid maka otomatis dia musaqqal. Oke, kalau tidak ada tasdid dan satu-satunya contoh adalah kalimat al-an. Dalam surah apa ini? Dalam surah apa kalimat al-an? Dalam surah Yunus kalau tidak salah ya, dalam surah Yunus. Taib.
Selesai pembahasan atau contoh pada kilmi. Sekarang kita masuk kepada harfi. Okey, masuk kepada harfi. Sekali lagi, pengertian musaqqal adalah ada idgham. Sekali lagi, pengertian idgham itu, maksud dari idgham itu apa? Memasukkan huruf yang dua huruf menjadi satu. Baik, fahami itu, ingat itu, karena ini sangat berfungsi nanti dalam mencari musaqqal atau tidaknya atau mukhaffafnya pada mad lazim harfi ini. Baik, kita ambil satu contoh. Alif lam mim contohnya. Okey, dalam alif lam mim ini beberapa mushaf yang cetakan Indonesia, di atas mim ini ada tasydid atau tidak? Yang cetakan Quran Indonesia ada. Okey, tapi kalau Quran yang dia cetakan Timur Tengah itu enggak ada tasydidnya. Okey, maka kita anggap saja tidak ada tasydidnya. Maka kita lihat dia ada idghamnya atau tidaknya. Baik, bagaimana menentukan dia ada idgham atau tidaknya? Maka seperti tadi kita rincikan dia. Okey, maka contohnya alif lam mim ini. Maka dia alif, okey, alif, kemudian lam, kemudian mim. Baik, sampai di sini lihat, perhatikan pelan-pelan. Alif, lam, mim. Baik, perhatikan. Sekarang kita mencari contoh dari musaqqal. Dan syarat dari musaqqal itu adalah ada idgham, memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Maka kalau kita baca contohnya, alif lam mim. Mim sukun ke huruf mim berharokat. Kira-kira seperti itu ada tidak idghamnya? Ada. Nah, itu dia maksudnya ya. Jadi tidak, bukan maksudnya nun sukun ketemu ya, nun sukun ketemu waw, bukan. Tapi menggabungkan dua huruf menjadi satu, itu arti idgham yang sebenarnya secara bahasa. Oke, maka alif lam mim. Maka lamnya ini mad lazim harfi musaqqal atau mad lazim harfi mukhaffaf? Musaqqal. Okey, maka lam ini adalah musaqqal. Okey, lam masuk dia. Kemudian terakhir di huruf mim terakhir. Mim. Ada enggak idgham? Ada. Sekali lagi, mim. Ada idgham? Mana idghamnya? Hah? Enggak ada. Maka mimnya ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, coba dilihat pelan-pelan untuk memahami, mencari dia itu musaqqal atau mukhaffaf. Kalau untuk mencari dia itu mad lazim atau tidak, mudah. Karena hurufnya udah jelas. Okey, kam asal naqas terletak di pembuka surat, maka otomatis dia mad lazim harfi. Sekarang menentukan dia musaqqal atau mukhaffaf. Baik. Contoh yang kedua, biar lebih faham mencarinya. Pada ini sudah hafal insyaallah ya, kita hapus ya. Okey, contoh kaf, ha, ya, ain, sad. Berarti dia adalah kaf. Okey. Kemudian ha, ya, kemudian ain, kemudian sad. Okey. Kita cari pelan-pelan.
Saya baca, kemudian lihat. Tugasnya hanya mencari ada idgham atau tidak ada idgham. Oke? Saya baca. Kaf. Ada idgham? Tidak. Maka kaf ini bisa kita simpulkan dia adalah mukhaffaf. Kemudian ha dengan ya bukan huruf mad lazim harfi. Oke? Maka kaf. Berikutnya adalah ayu. Ada ikhfa atau tidak? Mohon maaf, ada idgham apa tidak? Maka nun sukun ketemu shad. Ya? Ada atau tidak sekali lagi? Ada. Maka ainnya adalah musaqqal. Oke. Berikutnya ayyun shad. Ada idgham? Tidak. Maka shadnya adalah mukhaffaf. Itu dia. Maka kalau kita cari musaqqal, contohnya adalah yaitu huruf lam pada kalimat alif lam mim. Ya kan? Atau huruf ain. Huruf ain pada kalimat kaf ha ya ain shad. Tuh jawabannya. Atau contohnya mukhaffaf. Ya, contohnya mukhaffaf. Surah Al-Qalam apa awalnya? Nun. Ya, karena dia berdiri sendiri, maka nggak ada lagi yang membuat dia harus diidghamkan. Ya. Maka dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Atau juga qaf atau shad. Itu kalau dia berdiri sendiri, tidak ada gabungan dari yang lainnya. Tapi kalau dia gabungan yang lainnya, contohnya dia adalah huruf kaf pada kalimat kaf ha ya ain shad. Oke. Atau satu contoh lagi kalimat alif lam ra. Dari alif lam ra ini mana dia yang termasuk mad lazim harfi? Lam, oke. Pertanyaan berikutnya, lam ini mad lazim harfi musaqqal atau mukhaffaf? Mukhaffaf. Kita lihat alif lam kemudian ra. Mim sukun ketemu huruf ra, apakah idgham? Mim sukun bertemu huruf ra, apakah dia ada idgham? Tidak. Karena dari segi cara membaca pun mim sukun ketemu ra adalah hukumnya izharus syafawi. Maka dia dibaca alif lam ra. Tamam, maka lamnya adalah mukhaffaf. Ya. Huruf lam pada kalimat alif lam ra. Gitu. Baik, kira-kira sudah bisa menentukan dia musaqqal atau mukhaffaf? Insyaallah. Ya. Dimudah insyaallah. Maka sekali lagi caranya adalah buatkan rinciannya, lihat dia, ya. Ataupun sebenarnya dari segi cara membaca pun, ya, ketika dibaca pun sudah nampak dia. Contohnya ain sin qaf itu. Yang pertama ain. Ada idgham? Maka namanya adalah mad lazim harfi musaqqal. Kemudian sin. Ada sinnya idgham? Ada. Maka namanya adalah musaqqal. Kemudian terakhir sin qaf. Ada idgham? Enggak ada. Namanya adalah lazim
mukhaffaf. Nah, itu dia. Dari segi cara membacanya pun sudah terjelas ada antara idgham ataupun tidak ada idgham. Oke? Nanti dibaca-baca, dicermati lagi contoh-contohnya juga. Itu nanti insya Allah semakin lama akan semakin faham tentang pembahasan mad lazim harfi. Baik. Belum. Kita lanjutkan 3 bait terakhir. Ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ada huruf-huruf pembuka surat, ada huruf-huruf pembuka surat, dia terletak di awal surah, pembuka surah, tapi tidak memenuhi syarat dari mad lazim harfi. Sekarang kita bahas itu. Wa ma siwal harfi tsulasi, ada dia huruf yang dia tidak tsulasi. Oke? Tidak tsulasi. Dan juga bukan la alif dan juga bukan alif. Karena apa? Karena alif itu dia terdiri di 3 huruf tapi tidak ada huruf madnya. Oke? Jadi pembahasannya sekarang ada pembuka surat, kemudian dia tidak terdiri dari 3 huruf, kemudian la alif juga bukan alif. Maka namanya adalah famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Maka nama madnya adalah mad tabi'i. Ataupun nanti kita menyempurnakan namanya dengan mad tabi'i harfi. Oke? Ada mad lazim harfi, ada mad tabi'i harfi. Taib. Mana dia huruf-huruf dari mad tabi'i harfi itu? Yaitu wadzaka aidan fi fawatihi suwar. Benar bahwasannya mad tabi'i harfi itu terletak di pembuka surat yang huruf-hurufnya terdiri dalam lafaz hayyin tahirin. Oke. Ini kita hapus. Sekali lagi, lazim, kam, asal, naqos. Kemudian tabi'i harfi atau tabi'i hurufnya adalah hayyun tahur atau cukup menghilangkan huruf alifnya. Oke. Tahur. Oke. Kemudian yang dia tidak tergolong lazim dan tabi'i yaitu apa dia? Alif. Oke. Kama asal naqas adalah jumlahnya 8. Kemudian tabi'i harfi 5. Kemudian yang tidak lazim dan tidak tabi'i tapi dia pembuka surat 1. Maka berapa jumlah semua? 14. Baik. Kita lihat yang terakhir. Wa yajma'ul fawatihal arba'ashar. Dan dikumpulkanlah huruf-huruf pembuka surat itu secara keseluruhan, yaitu sebanyak 14. Arba'ashar. 14. Ini dia. Kemudian yang 14 huruf itu dikumpulkan dalam kalimat silhu suhairon man qata'ka. Sampai situ. Sampai ka itu. Silhu suhairon man qata'ka. Sampai kaf. Zashtahar. Hadza istahara. Inilah yang sudah masyhur di kalangan para ulama-ulama tajwid. Jadi sampai Sod, lam, ha, sin, ha, ya, ro, alif, mim, nun, qaf, ta, ain, kaf. Itu adalah 14 huruf yang semua 14 huruf ini ada di huruf-huruf muqatta'ah pembuka surah. Tapi dia dibagi. Ada 8 huruf di mad lazim, kemudian ada 5 huruf di mad tabi'i harfi, kemudian ada 1 huruf pembuka surat tidak tergolong lazim dan tidak tergolong tabi'i. Nah, itu dia. Habis pembahasan kita pada mad lazim. Terakhir kita tutup dengan al-khatimah.
Wa tamma dzan-nazmu bihamdillahi wa tamma dzan-nazmu bihamdillahi, dan telah sempurnalah nazam ini disusun dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala ala tamamihi bila tanahi, atas kesempurnaan bila tanahi, maksudnya adalah atas kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bila tanahi, yang enggak ada batasnya. Oh, maksudnya adalah menceritakan tentang maha luasnya rahmat dan rahim Allah yang Allah berikan kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, sehingga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyelesaikan penyusunan matan Tuhfatul Atfal ini. Abiyatuhu naddun badali dhinnuha. Bait-baitnya, oke, sedikit di bait yang kedua ini. Coba kawan-kawan semua buka atau adik-adik buka di di halaman 125, ada di situ Hisabul Jumal. Ya, 125 ada Hisabul Jumal. Hisabul Jumal ini adalah pembahasan tentang ternyata huruf-huruf hijaiyah itu juga melambangkan ternyata huruf-huruf hijaiyah itu juga melambangkan angka. Gitu. Contohnya apa? Itu sudah dijelaskan dan kita hanya mengikut saja. Ya, kita mengikut saja. Contohnya, hamzah itu lambang angka 1, ba itu lambang angka 2, jim itu lambang angka 3, dal itu lambang angka 4. Kemudian sebaliknya, sampai nanti huruf dot itu lambang angka 800, dha itu lambang 900, ghain itu lambang 1000. Oke, kita kembali ke bab al-khotimah tadi. Abiyatuhu naddun bada. Abiyatuhu naddun bada. Coba perhatikan kalimat naddun bada. Naddun bada, huruf nun itu adalah lambang angka 50. Kalau mau dilihat di Hisabul Jumal tadi, lihat nun itu adalah lambang angka untuk 50. Kemudian huruf dal yaitu lambang angka untuk 4. Ba itu 2, dal itu 4, dan alif itu 1. Maka kalau dijumlahkan 50 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 1, maka jumlahnya adalah 61. Maka maksudnya adalah abiyatuhu, yaitu bait-bait dari matan Tuhfatul Atfal ini berupa naddun bada, yang kalau dilambangkan dengan angka maka jumlahnya adalah 61 bait. Ya, jadi dia hanya kumpulan huruf-huruf, tapi kumpulan huruf itu ada maknanya. Oke? Jadi abiyatuhu 61, angka 61 itu adalah menunjukkan tentang jumlah bait. Kemudian berikutnya adalah tarikhuha busra liman yutqinuha. Tarikhuha, lihat pula kalimat tarikhnya, tahun diselesaikannya, yaitu kalimat busra liman yutqinuha. Nah, itu masing-masing ada lambang semua angka. Maka kalau dijumlahkan semua angka itu berjumlah 1198. Dan ini adalah tahun diselesaikannya penyusunan matan Tuhfatul Atfal. Nah, itu dia. Kemudian juga adik-adik sekalian, ternyata ya, saya pernah dapatkan juga bahwasannya jumlah kata yang ada di dalam matan Tuhfatul Atfal juga berjumlah 1198 kata. Ini menunjukkan bagaimana kemampuan ulama-ulama terdahulu, ya. Ini bukan secara kebetulan pasti. Ini murni bahwasanya menunjukkan bagaimana kemampuan para ulama-ulama kita itu dalam menyusun sebuah buku. Itu dia. Baik. Berikutnya, tsummas salatu wassalamu abada. Kemudian kita salawat beserta salam selalu tercurahkan, ya. Abada itu kan selalu, selamanya. Ala khitamil anbiya'i ahmada, yaitu teratas para penutup daripada Nabi, yaitu atas penutup daripada Nabi, yaitu Ahmada, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi salawat dan salam atau doa kebaikan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa kebaikan itu juga tercurahkan kepada wal ali, yaitu sanak keluarga famili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim. Kemudian wasahbi, dan para sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Yang hidup pada zaman Nabi, kemudian dia berjumpa dengan Nabi. Kemudian jangan lupa satu lagi, mati dalam keadaan Muslim atau Islam. Karena apa? Karena ada yang dia hidupnya di zaman Nabi, dan dia jumpa dengan Nabi. Tapi ingat, setelah wafat Rasulullah SAW terjadi pemurtadan besar-besaran, ya kan? Banyak yang kembali ke agama nenek moyangnya dan meninggalkan kembali Islam. Maka salah satu usaha atau salah satu peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi orang-orang murtad. Karena setelah wafatnya Rasulullah banyak sekali yang kembali ke agamanya. Maka sahabat Nabi itu adalah hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, kemudian mati dalam keadaan Muslim. Kalau dia mati dalam keadaan tidak Muslim, kembali atau murtad dari Islam, maka dia tidak disebut dengan sahabat Nabi. Itu ingat. Wasahbi, kemudian juga doa kebaikan itu tercurahkan kepada wa kulli tabi'i, kepada siapa saja yang mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kulli qari'in, doa kebaikan itu juga insyaallah akan selalu tercurahkan kepada siapapun yang pernah membaca matan Tuhfatul Atfal ini. Kemudian wa kulli sami'i, mungkin dia tidak membaca, tapi dia hanya mendengar dari orang saja, dia mendengar matan Tuhfatul Atfal ini, maka dia juga mendapatkan doa kebaikan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dan pada satu hari ini, ya dari pagi sampai sore hari ini, kita membaca dan kita mendengar matan Tuhfatul Atfal, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa kebaikan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri nantinya. Kemudian mudah-mudahan beliau adalah orang baik, beliau adalah orang solih, ulama yang terkenal keilmuannya, yang insya Allah dia adalah ahlus surga, ahlul jannah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di barisan beliau nantinya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, inilah usaha kita dari pagi tadi sampai pada sore hari ini, mengkhatamkan satu kitab yang bernama Kitab Tuhfatul Atfal, yang berisi tentang syair-syair dari ilmu tajwid. Dan alhamdulillah 10 bab itu sudah kita pelajari dan kita bahas secara bersama-sama. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi sebab kita nantinya dimudahkan Allah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, ucapan terima kasih banyak tentunya kepada adik-adik sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran bersama ini dari awal sampai akhir, kemudian dengan serius, dengan mujahadahnya yang luar biasa. Maka secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian yang kedua juga yang ingin saya sampaikan adalah tentang atas keterbatasan ilmu, atas mungkin cara penyampaian yang tidak menarik ataupun yang sulit untuk difahami, maka itu adalah kekurangan dari saya pribadi. Maka juga pada kesempatan ini saya memohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan yang saya miliki, dan itu adalah dhaif. Sebagai manusia kita punya salah, kita punya kekurangan. Maka pada kesempatan ini juga saya memohon maaf lahir dan batin kepada adik-adik sekalian. Dimaafkan? Dimaafkan. Dua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari disamakan Allah, segala sesuatu yang sudah didapat, ini nasihat yang selalu saya sampaikan di akhir pembahasan. Maka saya ingin sampaikan, segala sesuatu yang didapat baik sedikit atau banyaknya, maka supaya dia menjadi bermanfaat, sampaikan ke yang lain. Nah, ini adik-adik nih kadang ada satu halaqah ya bisa mengingatkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya yang didapat ini menjadi bermanfaat.
Ya, ilmu itu nampak manfaatnya salah satunya ketika disampaikan ke yang lain, diberikan ke yang lain. Nah, nih, para abang-abangnya, pada juga senior-seniornya, ada tanggung jawabnya terhadap adik-adiknya. Nah, mohon diingatkan, itu tadi buat halakoh-halakoh kecil, ya, buat halakoh-halakoh kecil, ya, mungkin nanti sekali sepekan atau 2 kali dalam sepekan, para seniornya nanti mengumpulkan masing-masing 5 orang dalam satu halakoh, kemudian membahas satu bab dengan disyarah sekali lagi dengan bahasa masing-masing dan bahasa yang paling mudah supaya bisa dipahami, ya. Jadi tidak perlu pakai bahasa-bahasa tinggi yang sulit difahami, ya. Kenapa? Karena tujuan kita mengajarkan itu adalah supaya difahami, ya, supaya mudah difahami. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan perjalanan rihlah kami dalam mensyiarkan ilmu Al-Quran ini masih panjang dan masih ada beberapa tempat. InsyaAllah besok pagi kami akan bertolak menuju ke pulau seberang, ke Pulau Sumbawa. Ya, InsyaAllah di beberapa tempat lagi kita akan juga mengadakan daurah matan tuhfa juga dan motivasi-motivasi berhubungan dengan Al-Quran. Maka pada kesempatan ini juga kami secara pribadi memohon doa dari adik-adik semua supaya Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang. Kemudian satu doa juga yang saya minta kepada adik-adik, doakan saya istiqomah menjadi guru ngaji sampai akhir hayat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.